Setelah melihat timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024, Pak Erick Thohir gak akan ambil pusing karena masih banyak urusan yang akan mereka urus, termasuk mempercepat proses naturalisasi pemain baru seperti Ole Romani, Pascal Struijk, Jairo, hingga Emil Audero. Apalagi setelah kita menang atas Arab Saudi di GBK kemarin, peluang Indonesia untuk lolos secara langsung masih terbuka sangat lebar. Dan di 4 laga sisa yang dimiliki Indonesia, Pak Erick jelas akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Dia memberikan target kepada Sintayong dengan minimal bisa menang 2 dari 4 pertandingan, atau kalau bisa ya amankan 9 poin. Dengan melihat situasi yang ada, jelas membuat pelatih Jepang Hajime Moriyasu cukup senang. Jepang yang sudah di atas kertas memastikan lolos ke Piala Dunia, merasa kalau persaingan di round 3 bakal semakin seru pada tahun depan. Ya lur ya, tidak masuknya di semifinal Piala AFF jangan jadikan Indonesia menjadi sepak bolanya menjadi turun lagi lur ya, karena memang itu bukanlah target dari PSSI dan sepak bola Indonesia. Target kita adalah Piala Dunia, bukan AFF. AFF dianggap adalah piala kacangan. Kita lanjut. Oke. Timnas Indonesia benar-benar mampu menjadi sorotan utama sepanjang babak round 3. Gimana enggak? Tim yang secara ranking berada jauh di bawah, nyatanya mampu meladeni permainan dari tim yang berpengalaman main di Piala Dunia macam Arab Saudi dan Australia. Ya, raihan 6 poin dari 6 pertandingan dirasa menjadi langkah awal yang bagus bagi tim Garuda untuk berjuang di bulan Maret tahun depan. Tentu saja, apalagi di 4 laga sisa, timnas Indonesia akan diuntungkan dengan menjamu Bahrain dan Cina di kandang sendiri alias di GBK. Ini dia ya. Dan seperti kita tahu, ketika timnas bermain di kandang, para pemain seperti dapat stamina tambahan dari para ribuan fans yang selalu senantiasa memberikan dukungan langsung. Dan hal itu terbukti saat melawan Jepang dan Arab Saudi kemarin. Meski kalah dari Jepang, para pemain telah menunjukkan performa yang terbaik, dan saat melawan Arab Saudi membuktikan kalau mereka ini emang layak menang dengan perjuangan tanpa lelah di atas lapangan. Alhasil, kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di GBK menjadi modal yang bagus bagi timnas untuk menjalani sisa laga babak round 3 ini. Sementara itu, dengan melihat peluang yang ada, Pak Erick yang dikenal akan manuvernya, kini masih berusaha keras untuk mendatangkan pemain-pemain baru grade A yang bisa memperkuat timnas Indonesia di bulan Maret mendatang. Tentunya pemain-pemain itu adalah pilihan dari Coach Shin yang emang layak untuk memperkuat timnas Indonesia di sisa babak round 3 ini. Dan untuk saat ini ada beberapa pemain yang sudah dekat dengan PSSI. Pertama, Ole Romani, Mauro Zistra, Pascal Struijk, Jairo Raduot, hingga Emil Audero. PSSI akan mode borongan pada tahun depan karena semua pemain-pemain di atas jelas punya kualitas dan pengalaman di pentas Liga Eropa. Dan tentunya akan sangat membantu timnas untuk bersaing di babak round 3 yang semakin ketat. Prediksi line up timnas tahun depan. Ya, apabila semua berjalan sesuai rencana, maka starting 11 Indonesia dirasa akan jauh lebih menarik dan lebih siap, khususnya untuk bersua Australia dan Bahrain di bulan Maret nanti. Mengingat itu adalah laga tandang dan kandang, jadi mau tak mau harus bisa dimaksimalkan. Walaupun pastinya sulit banget, terutama ya ketika bertandang ke markas Australia. Nah, dari pos kiper, jelas Marten Pas adalah yang utama dan Emil sebagai kiper kedua. Lalu 3 back di belakang ada trio Rizky Ridho, Jay Itzas, dan Masil Gers akan jadi andalan. Dan Kevin Dix juga masih jadi opsi untuk lini belakang timnas Indonesia. Semakin banyak opsi Sintayong, makin mudah untuk menjalankan strateginya ya guys. Lalu wingback kanan tetap Chandy Walsh, dan kiri sudah pasti mas-mas imut Kelvin Verdong. Di tengah kami rasa Tom Hei ini cocok ya sama Jairo, kalau sama Ivar agak sulit, karena baik Tom ataupun Ivar boleh dibilang setipe. Di depan inilah yang menarik ditunggu, trio Rafael di kiri, Wak Haji Ragnar sebagai false nine, dan Eliano di kanan. Dirasa akan jadi opsi terbaik, barulah ketika di babak kedua, Coach Shin bisa menemukan Ole Romani jika semisal Rafa nggak perform. Setelah itu Wak Haji yang digeser ke kiri, dan Ole menempati posisi real striker. Ya, intinya Coach Shin akan banyak opsi lah, dan mudah-mudahan banget rumput di GBK itu beneran bisa mulus, minimal pas kayak lawan Argentina. Karena jujur aja, ketika main away, kenapa permainan kita lebih bagus? Selain tekanan yang gak begitu besar, faktor rumput juga jadi alasan utama. Ya gimana mau main bagus, wong bola pas ditendang rumputnya ikut jengat gitu, kan ya susah juga. Lagian gak malu apa? Karena tahu sendiri, laga Indonesia ini sekarang paling banyak disorot. Kemarin aja pas lawan Jepang dan Arab Saudi, rumputnya masih banyak dapat hujatan. Jadi ayolah sama-sama biar timnas ini mainnya bisa maksimal. Iya loh,
kita pokoknya tidak harus putus asa dan juga tidak harus terpuruk dengan kekalahan kita melawan Filipina kemarin dan tidak masuk ke semifinal Piala AFF. Mungkin karena emang itu bukanlah tujuan utama dari PSSI dan juga Sintayong sendiri lor ya. Tujuan Sintayong dan PSSI adalah fokus di Piala Dunia 2026 nanti lor. Mudah-mudahan Indonesia dapat menangkan melawan Cina dan juga Bahrain nanti lor ya, sehingga memastikan Indonesia masuk ke semifinal kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan juga di sini PSSI dan juga Persepak Bola Indonesia harus evaluasi lapangan udah supaya tidak dihujat lagi oleh netizen luar negeri dan juga buzzer-buzzer yang nggak bertanggung jawab, karena memang lapangan di Gelora Bung Karno rumputnya kurang bagus loh ya. Itu adalah PR untuk PSSI sendiri loh ya. Jangan sampai kita dihujat karena lapangan yang kurang baik, karena memang Indonesia sekarang ini persepak bolanya sedang disorot sekali oleh dunia lur ya, karena tiba-tiba persepak bola Indonesia langsung melonjak lebih tinggi lur ya, langsung mengguncang dunia dari pemain-pemain keturunan Indonesia yang sekarang bergabung. Dan PSSI sendiri sangatlah giat untuk mengembangkan persepak bola Indonesia kali ini lur ya, di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir. Mungkin semakin banyak pemain keturunan yang akan didatangkan untuk timnas Indonesia lur ya, karena memang Bapak Erick Thohir mempunyai target untuk masuk ke Piala Dunia, dan juga STE di sini diberi PR yang sangat berat untuk Bapak Erick Thohir ya, minimal dapat menangkan 2 pertandingan awal antara Bahrain dan juga Cina. Kalau bisa sih tiga-tiganya agar mendapatkan 9 poin lur ya, itu sangatlah prestasi dan kebanggaan yang luar biasa sekali kalau misalnya STY bisa memenuhi target itu semua lur ya. Kita lanjut. Moriyasu makin yakin Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Ayo ya. Lebih lanjut, semua juga tahu kalau di round 3 khususnya di grup C, Jepang adalah tim yang paling diunggulkan. Hal yang wajar karena dari segala sisi, Jepang emang punya segalanya untuk itu. Dan sebaliknya, Indonesia yang dianggap bau kencur ini tak lebih dianggap sebagai tim hore. Akan tetapi pelatih Jepang Hajime Moriyasu secara tegas mengatakan kalau ia justru lebih tertarik dengan Indonesia dibanding tim lainnya. Baginya, progres timnas Indonesia di bawah Sintayong dengan metode potong generasi serta menggabungkan para pemain keturunan dianggap adalah cara yang terbilang bagus untuk mengangkat level permainan timnas Indonesia. Sehingga ia pun tak ragu menyebut Indonesia ini beruntung punya pelatih sekaliber Sintayong yang bagaimanapun punya pengalaman bertarung di Piala Dunia. Akan tetapi Moriyasu juga memberikan pesan kalau Indonesia ingin bisa tampil maksimal, maka ada beberapa aspek yang harus mereka benahi. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Tentu saja kami perlu menunjukkan performa yang lebih baik dari sebelumnya untuk menghadapi mereka. Menurut saya, mereka harus memperkuat pertahanan dan penyerangan. Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan kualitas umpan-umpan ke depan dan menjaga clean sheet dengan pertahanan yang stabil, kata Hajime Moriyasu, kutip dari laman News One. Namun, dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, ditambah dengan bergabungnya sejumlah pemain keturunan top Eropa, membuat Moriyasu semakin yakin kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia menemani mereka. Amin. Dan seperti kita tahu, kalau Jepang ini sudah di atas kertas memastikan 1 tiket ke Piala Dunia 2026 dengan catatan 13 poin. Iya lur ya, Jepang saja mengakui kalau misalnya persepak bola Indonesia itu di tangan Bapak Erick Thohir dan juga Sintayong ini sangat luar biasa kemajuannya lur ya. Bukan hanya masyarakat Indonesia yang mengakui itu, sampai Jepang pun yang istilahnya level sepak bola sudah jauh di atas kita, dia pun mengakui kehebatan Sintayong dalam membaca dan mengatur strategi para pemain sehingga membuat Indonesia terkenal seperti sekarang lur ya, yang menjadi salah satu tim yang ditakuti oleh dunia. Itu sangat pencapaian sangat luar biasa kalau menurut gua lur. Memang beberapa tahun kebelakangan Indonesia tidak pernah dianggap persepak bolaannya lur ya, tapi setelah dipegang oleh Sintayong, persepakan bola Indonesia sangatlah maju pesat lur ya. Luar biasa banget kalau menurut gua. Kita lanjut. Dan terlepas dari apapun, intinya segala hasil yang ada di round 3 nanti pasti itu sudah diperjuangkan sebaik mungkin oleh semua elemen timnas. Emang sih berat banget, tapi ibarat peluang kita hanya 1% pun, ya udah gimana caranya buat 1% itu jadi sangat berarti.
Kuncinya tentu saja doa, kerja keras, kekompakan, dan fokus. Iya. Oleh karena itu semoga semua yang disiapkan bisa berjalan dengan lancar, termasuk menambah kedalaman skuad dengan para pemain Grade A. Jika itu terjadi, maka peluang Indonesia setidaknya bisa sedikit lebih baik, walaupun ya tetap aja berat. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat Timnas Indonesia. Pokoknya semangat terus buat Timnas Indonesia kita loh ya, banggakan Indonesia di kancah musik internasional dan dunia. Bekerja keras adalah suatu yang membanggakan bagi Indonesia loh ya. Seperti Erick Thohir yang selalu bekerja keras mengumplit agar pemain-pemain Indonesia komplit loh ya. Bapak Erick Thohir selalu mendatangkan pemain ternama dari luar negeri yang masih punya darah Indonesia, itu pemain naturalisasi atau pemain keturunannya. Potensi-potensi yang dilihat oleh Sintayong dari pemain itu sangat luar biasa kalau menurut gue loh ya. Seperti yang telah ditunjuk oleh Sintayong untuk membantu Garuda kita di dalam pertandingan sepak bola itu sangatlah luar biasa loh ya. Sintayong tidak pernah meleset memilih pemain loh. Dan juga pemain-pemain keturunan ini juga sangatlah bangga dan ingin sekali bergabung dengan Timnas Indonesia karena mereka ingin sekali membanggakan ya negara salah satu dari ibu atau bapak mereka atau nenek kakek mereka, karena memang Indonesia adalah negara yang damai dan cinta kepada mereka juga loh ya. Selebihnya emang itulah tujuan dari Indonesia, membawa Timnas Indonesia menuju dunia. Luar biasa. Semangat terus Garuda Mudaku. Jangan pernah putus asa karena hanya Piala AFF yang gagal loh dah. Karena Piala AFF itu sendiri cuma adalah piala ciki. Sekian dari gue kali ini dulu, kurang lebihnya gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.